Bagaimana kita ketahui bersama, saat ini TNI sedang menghadapi suatu masalah, yaitu masih belum dapat kontak dengan kapal selam kita KRI Nanggala. Usaha untuk pencarian sudah dilakukan secara intensif. Jadi memang kejadian ini juga menggarisbawahi bahwa memang pertahanan negara adalah pekerjaan upaya yang sangat rumit, yang memerlukan suatu teknologi yang sangat tinggi dan yang mengandung unsur bahaya. Karena itu sangat dibutuhkan latihan, dan latihan pun mengandung masalah bahaya yang sangat tinggi. Jadi ini masalahnya. Karena itu Presiden telah memerintahkan saya 1 tahun yang lalu untuk bersama-sama pimpinan TNI menyusun suatu master plan. Memang perlu meremajakan alutsista kita. Banyak alutsista kita adalah belum modernisasi lebih cepat. Tapi sekarang ini mendesak, kita harus modernisasi alutsista kita. Kita semua turut prihatin dengan kejadian yang dialami KRI Nanggala 402. Hilang kontak saat melaksanakan drill penembakan torpedo di perairan utara Bali. Dari tumpahan minyak yang ditemukan itu ada 2 kemungkinan, karena sampai sekarang kapalnya belum terdeteksi, sehingga kemungkinan tersebut adalah tangkinya mengalami keretakan sehingga bocor. Ya, mudah-mudahan ini sebelum ini dapat segera ditemukan sehingga cadangan oksigen masih ada. Adalah kronologis untuk KRI Nanggala yang sampai saat ini masih dalam pencarian, sehingga latihan kita tunda. Sekarang ini kita konsentrasikan untuk pencarian kapal selam. Yang tahu hanya Presiden. Beda. Jawabannya satu, tentang reshuffle yang tahu hanya Presiden. Titik. Ahok ini 2 hal. Kita harus bedakan Ahok yang sekarang dengan kemampuan personal. Secara personal, Ahok ini tokoh yang mumpuni. Dia ini tokoh handal. Bahkan sebetulnya kalau diberikan mengurus BUMN, ini orang jago. BUMN kita saya yakin akan bangkit. Sebagai tokoh, dia ini sosok yang punya kapasitas, punya kapabilitas, dan mumpuni. Saya bahkan mendukung Ahok ini mengurus sesuatu yang besar di Republik ini. Akan segera tanda tangani Perpres, di mana di situ nanti ada kandidatnya, ada hanya Pak Ahok. Biar masyarakat yang menilai. Kalau saya sih melihat kayak nggak ada orang lain aja gitu. Dan apa sih hebatnya gitu? Menurut saya sih biasa-biasa aja. Karena itu Pak Jokowi, ya Pak Lurah, ya di zaman Pak Lurah berkuasa yang akan berakhir 3,5 tahun lagi, insya Allah, ya rezim Pak Lurah ini lantas menggergaji Pancasila. Saya kasihan sama Anda loh Pak Lurah, ya. Karena di medsos itu kan banyak sekali yang mengumpulkan dasar kebohongan Anda itu. Engkau hendaknya betul-betul jauhi berbohong itu. Karena berbohong itu akan membawamu kepada kejahatan, ya, dan kejahatan itu akan mengantarmu ke api neraka. Pak Ahok dengan Pak Jokowi dekat, ya. Jadi menteri kan hak prerogatifnya Presiden. Sangat menyakiti rakyat. Pilih yang punya kapasitas. Maaf, Pak Ahok itu kinerjanya orang mungkin mengatakan bagus, tapi saya melihat dalam beberapa hal dia itu justru mengalami kegagalan. Semua menteri berorientasi nyari duit, ngerampok, korup, saya rasa sudah layaknya untuk dicopot. Artinya kan ini kritik kita terbuka. Kalau ada kritik terbuka di media ini juga nggak didengar, artinya ini kan menteri-menteri ini bebal gitu loh. Karena jangan sampai presiden dianggap tukang bohong. Kalau menurut saya, Ahok ini kan dekat sekali sama taipan-taipan reklamasi. Paling cocok tuh jadi preskomnya atau direkturnya Podomoro, itu paling baik.
Misalnya Enggar itu import ugal-ugalan, korup, Jokowi nggak berani pecat. Sasaran tembak nih enak nih, iya kan? Biarin aja mereka ngomong radikal-radikal, ini bahan baku. Kalau terjadi sesuatu nanti, ya kan, rakyat udah bersama yang kepengen perubahan. Nah, harapan kita Pak Ahok bisa membawa kebaikan, bukan bikin kisruh memimpin BUMN. Harapan kita, jadi jangan diulangi lagi karakter yang kurang baik ya waktu memimpin DKI dengan petantang petenteng, memaki kiri kanan itu loh. Perubahan, transparansi, dan profesionalitas dalam mengelola manajemen bisa dilakukan tanpa perlu memaki, mengeluarkan kata-kata kasar kepada orang yang dipimpin. Sekali lagi, harapan kita jangan sampai ya, suasana politik sudah kondusif ya, situasi pembangunan juga on the track, semua bahu-membahu bersatu membangun bangsa, jangan sampai ada gara-gara nilai setitik rusak susu sebelah. Jadi harapan saya Pak Ahok belajar betul dari pengalaman memimpin DKI, jangan maki-maki orang, jangan petantang petenteng waktu nanti menjadi pimpinan BUMN. Perlu figur-figur yang menjadi bisa pendobrak. Ya kan nggak mungkin 140 orang dipegang satu orang. Ya kita harapkan ada perwakilan-perwakilan yang memang punya track record pendobrak, tidak artinya salah dan benar, tapi untuk mempercepat daripada hal-hal yang sesuai diarahkan, yaitu satu bagaimana menekan daripada energi, ya kan, juga bersamaan juga membuka lapangan kerja. Menurut saya Pak Ahok ini masih kontroversi. Sayang Pak Jokowi kalau mengajukan Pak Ahok, akan timbul banyak sekali respon yang itu nanti buruk terhadap modal sosial bangsa. Mestinya Pak Jokowi lebih bijak. Jokowi melakukan reshuffle yang ada permasalahan baru yang muncul, atau Pak Jokowi atau pemerintah mendapatkan beban baru karena calon menteri yang diangkat adalah figur yang bermasalah, yang akhirnya bukan menjadikan solusi tapi menjadi beban bagi masyarakat. Apalagi kita tahu selama yang bersangkutan di Pertamina menjadi komisaris, ya kinerja beliau biasa-biasa saja. Hal dia minoritas, dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok, kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Tidak, dia tanya itu. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Setan. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Kenapa ada lu kita jadi masalah gitu? Alasannya ngomong kasar, ngomong apa, bukan. Asal transparansi saja kamu nggak suka. Ngomong apa adanya kamu nggak suka. Kalau mau eksekutor ya saya jadi dirut. Tapi persoalannya kalau saya jadi dirut, ribut. Kadrun-kadrun mau demo, mau bikin gaduh lagi republik ini gitu loh. Nabi Muhammad dulu juga bukan cuma dakwah ya, beliau juga dagang gitu loh. Mengerti tentang saham, wah ini anak S2 kalah ini. Saya kira itu yang paling penting gitu, ngerti gimana trading saham. Apalagi di saham lagi bullish, orang biasa pun jadi pinter semua sekarang. Karena pasti cuan ini. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading. Ini bukti transaksi saya, setiap bulannya saya melakukan penarikan ratusan juta rupiah. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi. Bukan cuma itu saja. Untuk melakukan trading, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, option, dan lainnya. Untuk membuka sekuritas, tidak ada biaya sama sekali. Langkah pertama adalah tekan link di kolom deskripsi untuk mendaftar, lalu registrasi. Untuk mulai investasi, pilih saham, tentukan jumlah investasi, lalu beli. Setelah nonton video ini, ayo buka sekuritas hari ini, gratis, cepat, dan simple. Pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan $10.000 di akun virtual Anda. Gunakanlah $10.000 di akun virtual untuk latihan. Cek di kolom deskripsi untuk kelas trading dan bantuan registrasi. Promo kelas trading bisa kalian dapatkan jika deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy!
Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saudara-saudara sekalian, terima kasih kehadiranmu. Sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini TNI sedang menghadapi suatu masalah, yaitu masih belum dapat kontak dengan kapal selam kita KRI Nanggala. Usaha-usaha untuk pencarian sudah dilakukan secara intensif. Yang akan memberi penjelasan lebih detail adalah Panglima TNI dan KSAL. Jadi saya segera saja persilahkan Panglima TNI untuk menjelaskan, dan saya yakin seluruh bangsa semua hatinya, pikirannya, fokusnya adalah agar anak-anak kita bisa kita selamatkan secepat mungkin. Rencana pengadaan alutsista ke depan. Jadi memang kejadian ini juga menggarisbawahi bahwa memang pertahanan negara adalah suatu pekerjaan upaya yang sangat rumit, yang memerlukan suatu teknologi yang sangat tinggi dan yang mengandung unsur bahaya. Jadi inilah masalah pertahanan negara. Hampir semua kegiatan di bidang pertahanan negara, apakah di laut, di udara, atau di darat, mengandung 3 unsur itu. Satu adalah kegiatan yang sangat rumit, membutuhkan teknologi tinggi, profesionalitas juga yang tinggi daripada awak-awaknya, dan mengandung unsur bahaya yang sangat tinggi. Kemudian bahwa TNI untuk melaksanakan fungsinya harus dalam keadaan siap tempur setiap saat. Karena itu sangat dibutuhkan latihan, dan latihan pun mengandung masalah bahaya yang sangat tinggi. Jadi ini masalahnya. Nah, kemudian juga bahwa alutsista di bidang pertahanan memang cukup mahal. Bahkan bisa saya katakan ya sangat mahal. Dan karena itu pimpinan negara selalu dihadapkan dengan dilema harus mengutamakan pembangunan kesejahteraan, tapi menjaga kemampuan pertahanan supaya kedaulatan kita tidak diganggu. Nah ini selalu, karena itu Presiden telah memerintahkan saya 1 tahun yang lalu untuk bersama-sama pimpinan TNI menyusun suatu master plan, rencana induk, yang beliau menghendaki suatu rencana induk 25 tahun yang memberi kepada kita suatu totalitas kemampuan pertahanan. Ini sedang kita rampungkan, kita sedang menyusun, kita sedang memperbaiki, dan insya Allah dalam 2-3 minggu ini kita akan bersama dengan Panglima TNI dan Kepala Staf kita rampungkan dan akan kita sampaikan kepada Bapak Presiden. Tapi intinya memang kita akan investasi lebih besar tanpa mempengaruhi usaha
pembangunan kesejahteraan. Nah, kita sedang merumuskan pengelolaan pengadaan alutsista untuk lebih tertib, lebih efisien. Tapi kita memang perlu meremajakan alutsista kita. Banyak alutsista kita adalah memang karena keterpaksaan dan karena kita utamakan pembangunan kesejahteraan, kita belum modernisasi lebih cepat. Tapi sekarang ini mendesak, kita harus modernisasi alutsista kita lebih cepat lagi, dan kami yakin, saya yakin bahwa dalam waktu dekat perlengkapan bisa kita modernisasi untuk 3 matra, darat, laut, dan udara. Tapi saya garis bawahi biar rakyat juga tahu ya, perjuangan anak-anak kita untuk menjaga kedaulatan negara itu sangat penuh dengan tantangan. Setiap hari mereka hadapi bahaya. Karena itulah kita mohon semua masyarakat kita, marilah kita berdoa bahwa anak-anak kita bisa kita ketemui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Saya kira itu penjelasan saya. Ya, kita sedang dalam rangka akan melaksanakan modernisasi alutsista untuk 3 angkatan, dan kita akan lakukan dengan suatu upaya komprehensif dan upaya yang seefisien mungkin. Tapi kita ingin punya TNI yang handal. Saudara-saudara, sebagaimana tadi saya katakan, ya, kita memang rencananya akan modernisasi armada yang mutakhir, dan ini sedang kita lakukan. Tapi sementara itu alutsista yang ada kita harus manfaatkan sebaik mungkin. Dan memang TNI dari dulu kita, sebagaimana saya katakan tadi, dari sejak dahulu kita selalu mendahulukan kepentingan rakyat, kepentingan umum, sehingga TNI selalu siap untuk menghadapi keadaan dengan alat yang ada, dirawat dengan sebaik-baiknya, digunakan dengan seefisien mungkin, dan itulah. Tetapi saya tadi katakan bahwa alat apapun dalam pekerjaan pertahanan negara di 3 matra menghadapi unsur bahaya yang sangat besar. Jadi kemungkinan kecelakaan di darat, laut, dan udara itu adalah way of life daripada tentara. Ya, risiko pekerjaan TNI ya menghadapi bahaya setiap hari. Jangankan latihan perang, latihan biasa atau patroli biasa saja sudah mengandung bahaya. Ada kapal kita yang kena ombak yang sangat keras kan, Bapak Kasal, yang pecah di tengah laut. Ya, jadi bukan latihan, patroli biasa menghadapi unsur ini namanya apa ya? Ini namanya matranya semua ini mengandung bahaya. Jadi saudara-saudara, kita sedang merencanakan peremajaan. Kita baru adakan 3 kapal selam baru dari Korea Selatan, masih terus diadakan uji coba, dan terus memang kita rencananya untuk tambah kapal selam. Rencana kita memang terus mengadakan penambahan. Tapi saya ingin selalu garis bawahi bahwa apalagi Pak ya, apalagi masalah operasi kapal selam ini salah satu di seluruh dunia adalah operasi ataupun suatu bidang peperangan yang paling kompleks, paling sulit, dan paling berbahaya. Untuk menjadi awak kapal selam itu membutuhkan psikologi khusus. Tidak semua mampu di situasi seperti itu. Dan inilah banyak negara menghadapi seperti ini. Kalau tidak salah berapa tahun yang lalu Rusia menghadapi seperti ini. Ya, kita sekarang berharap, kita berdoa mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa menemukan mereka. Ya, oksigen masih cukup untuk beberapa hari. Ya, kita optimis, kita berharap yang terbaik. Baik, saya kira penjelasan sudah cukup, dan kita
mempersilahkan KSAL untuk meneruskan pencarian. Tentunya Panglima TNI akan juga mengendalikan semua operasi. Negara-negara lain menawarkan bantuan, juga Korea Selatan, Bapak Panglima tadi menghubungi, siap membantu, India siap membantu. Jadi ini masalah kemanusiaan dan kita semua berdoa agar hasilnya adalah yang terbaik untuk kita semuanya. Panglima TNI, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam, Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Menteri Pertahanan, yang saya hormati Bapak Kapolri, Bapak Kasal, kita semua turut prihatin dengan kejadian yang dialami RI Nanggala 402, hilang kontak saat melaksanakan drill penembakan torpedo di perairan utara Bali. Sampai hari ini, upaya pencarian masih terus dilakukan oleh TNI Angkatan Laut. Seluruh prajurit di lapangan sedang melaksanakan pencarian dan pertolongan KRI Nanggala 402. Di lapangan, rencana akan dibantu oleh instansi pemerintah lainnya, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, KNKT, BPPT, dan Basarnas. Termasuk bantuan datang dari Singapura, Malaysia, dan Australia. Kita semua berharap upaya pencarian akan membuahkan hasil dan menumbuhkan harapan untuk menyelamatkan seluruh personil KRI Nanggala. TNI akan terus melaksanakan pencarian dan pertolongan serta mengerahkan seluruh kemampuan untuk membawa pulang kembali saudara-saudara kita prajurit KRI Nanggala 402 kepada keluarga mereka. Dan mari kita sama-sama berdoa semoga keluarga kita, sahabat kita, prajurit KRI Nanggala 402 dalam kondisi selamat dan segera ditemukan. Saudara-saudara sekalian, untuk penjelasan lebih detail terkait kronologis kejadian dan upaya pencarian yang tengah dilakukan akan disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Laut. Yang terhormat Bapak Menteri Pertahanan RI, yang saya hormati Bapak Panglima TNI, Bapak Kapolri, dan saudara sekalian, unsur-unsur Angkatan Laut di dalam melaksanakan kegiatan penembakan ini adalah bagian dari pembinaan kemampuan dan kekuatan TNI Angkatan Laut, yang mana pada saat ini akan dilaksanakan latihan penembak torpedo kepala perang, di mana sasarannya adalah salah satu KRI. Dilaksanakan dulu latihan penembakan torpedo kepala perang dari KRI Nanggala. Dan sesuai dengan prosedur sudah kita laksanakan semuanya. Namun demikian, pada jam 2.30 sudah kita laksanakan isyarat terbit mulai latihan. Namun pada jam 03.00 KRI Nanggala izin menyelam periskop depth pada kedalaman 13 meter, kemudian persiapan untuk menembak torpedo. Dan si radar penjejak, ya, di samping sesuai prosedur bahwa di dalam penembakan tersebut kapal selam akan didampingi oleh
Sea Rider penjejak yang di situ di dalamnya ada orang Kopaska maupun dari kapal selam sendiri. Untuk nantinya apabila torpedo meluncur mereka akan mengikuti. Kemudian jam 03.00 sampai jam 03.30 di Geladak Haluan dan Koneng Tower KRI Nanggala masih terlihat oleh tim penjejak Sea Rider dalam jarak 50 meter. Dan jam 03.30 KRI yang lain menempati posisi untuk mengecek torpedo warning. Dalam hari ini adalah unsur-unsur yang lain yang PAM ini sudah persiapan untuk persiapan torpedo meluncur. Namun demikian pada jam 3.46 Sea Rider memonitor periskop dan lampu pengenal KRI Nanggala yang perlahan-lahan mulai menyelam dan tidak terlihat. Jadi akan menyelam. Jadi untuk menembakkan tersebut KRI Nanggala harus menyelam. Pada 03.46 sampai 04.46 GT penembakan terus-menerus memanggil KRI Nanggala namun tidak ada respon. Jadi harusnya saat tenggelam tadi masih ada periskop depth masih kelihatan. Namun demikian ini langsung tenggelam tidak ada periskopnya dan komunikasi saat itu sudah tidak terjalin. Yang harusnya mereka saat melaksanakan penembakan tadi harusnya minta otorisasi akan melaksanakan penembakan. Namun demikian, begitu akan diberikan otorisasi, dipanggil-panggil, sudah tidak respon. Sehingga pada jam 03.46 sampai 06.46 terus dilaksanakan manggil dan tidak respon. Dan pada jam 04.17 kita terbangkan heli dari KRI GNR untuk melaksanakan deteksi visual. Namun dari deteksi visual hasilnya juga nihil. Pada jam 05.15 kita adakan prosedur sublock, yang mana aksi yang dilaksanakan apabila kapal selam hilang kontak dan diduga mengalami permasalahan. Ini memang sudah sesuai prosedur untuk kapal selam. Kemudian pada 06.46 kita laksanakan isyarat submiss. Jadi 3 jam dari waktu hilang kontak, ya, sehingga seluruh unsur-unsur yang melaksanakan pengamanan di luar untuk melaksanakan pencarian, latihan kita tunda. Dan nantinya akan kita laksanakan isyarat subsang apabila kapal selam sudah dipastikan tenggelam dengan bukti otentik. Jadi sampai sekarang belum ada bukti otentik, ya, artinya belum terdeteksi di mana posisinya, sehingga belum kita isyaratkan untuk subsang sesuai tadi yang disampaikan Bapak Panglima TNI. Adalah kronologis untuk KRI Nanggala yang sampai saat ini masih dalam pencarian. Jadi oleh seluruh unsur yang tergabung dalam latihan penembakan torpedo SUT kepala perang maupun C802 yang dilaksanakan oleh 21 KRI yang berada di Laut Cikarang ini, serta 2 kapal selam dan 5 pesawat udara yang mendukung latihan ini. Sehingga latihan kita tunda, sekarang ini kita konsentrasikan untuk pencarian kapal selam. Dan kemarin atas izin Panglima TNI, kita distress pada negara-negara yang tergabung dalam konferensi kapal selam yang selama ini sudah terjalin dengan negara-negara yang memiliki kapal selam, dan dari distress tersebut sehingga negara-negara yang memiliki kapal selam mereka siap untuk membantu. Dan yang sudah berangkat adalah dari Singapura dan dari Malaysia, dan 8 negara lainnya akan siap juga membantu pelaksanaan itu. Jadi ini sudah menjadi kesepakatan di dalam konferensi bahwa siapapun yang mengalami kedaruratan mereka wajib memberikan bantuan untuk keselamatan. Dia tidak ada nuansa politik maupun tidak ada lawan, semuanya hanya untuk membantu dalam hal kemanusiaan. Mampu 72 jam, jadi kurang lebih 3 hari. Sehingga kalau kemarin saat hilang kontak dari Sabtu jam 3, sehingga 72 jam. Ya, mudah-mudahan ini sebelum ini dapat segera ditemukan sehingga cadangan oksigen masih ada. SAM KRI Nanggala ini dalam keadaan siap baik personel maupun material. Jadi kapal KRI Nanggala ini adalah, mungkin saya tambahkan, sudah dibuat tahun 1977 dan diterima Angkatan Laut, delivery
tahun 1981 buatan HDW Jerman. Kemudian kapal ini juga sudah riwayatnya sudah menembak torpedo kepala latihan ini 15 kali dan menembak torpedo kepala perang itu 2 kali dan sasarannya kapal XKRI dan dua-duanya tenggelam. Jadi KRI Nanggala ini dalam kondisi siap tempur sehingga kita libatkan untuk latihan penembakan torpedo kepala latihan maupun kepala perang. Posko nanti kita siapkan di sini dan di Lanal Banyuwangi. Ya, bisa di sini di Lanal Banyuwangi, nanti kita isi dengan personel-personel kita ya untuk membantu. Mungkin yang dari luar negeri tadi yang akan membantu tentunya pasti akan turunnya di Bali sehingga ya di sini. Kemudian yang lebih terdekat karena unsur-unsur kita tadi berada di Laut Bali dan sandarnya di Banyuwangi sehingga di Lanal Banyuwangi juga akan kita dirikan posko. Sehingga nanti bisa di Lanal Banyuwangi juga bisa di Denpasar ini. Jadi tumpahan minyak yang ditemukan itu ada 2 kemungkinan karena sampai sekarang kapalnya belum terdeteksi sehingga kemungkinan tersebut adalah yang pertama kemungkinan tangkinya mengalami keretakan sehingga bocor terus kemudian kondisi blackout ya, masuk ke dalam terus dengan kedalaman kurang lebih 500 sampai 700 ini bisa retak. Kemudian yang kedua ada kemungkinan apabila itu masih bisa melayang di kedalaman 50 sampai 100 kemungkinan ABK-nya membuang bahan cair yang ada di situ. Di situ ada oli, ada minyak, ya dibuang, dihembuskan, dibuang. Harapannya ini untuk mengapungkan. Jadi untuk meringankan berat kapal selam tersebut sehingga bisa kondisinya bisa melayang. Ya, jadi yang tumpahan minyak tadi ada 2 kemungkinan. Kondisi perairan sangat cerah. Tadi kita cek ke sana, bersama-sama dengan TNI, Kapolri ke sana dan sejak kemarin melaksanakan latihan yang sudah kita prediksi bahwasanya sesuai BMKG kondisi laut sangat cerah dan tenang. Ya kalau usia operasi tentunya akan kita sesuaikan dengan life of time-nya tersebut. Kalau kondisinya memang masih bagus dan bisa kita rawat, ya tentunya akan kita rawat dengan baik. Ya kita karena di Angkatan Laut untuk perawatan kapal ini ada fase-fasenya. Ada overhaul, ada depo, kemudian ada W6, W5 dan sebagainya. Jadi ada tahap-tahapnya. Dan kapal ini juga sudah di-docking kemarin itu bulan Januari tahun 2020, docking terakhir di PT PAL, sehingga masih sangat layak. Terima kasih. Ada tambahan dari Pak Kapolri? Terima kasih. Yang terhormat rekan-rekan, dalam rangka membantu melakukan pencarian, kami dari kepolisian mengirimkan kapal-kapal kami yang kebetulan ada di NTT, di Bali, dan di Jawa Timur. Dan kemudian juga kami mengirimkan alat robotik yang bisa diturunkan ke bawah air untuk kedalaman 300 meter dan juga sonar ya, yang sering kami gunakan pada saat mencari pesawat-pesawat yang kebetulan tenggelam. Mudah-mudahan ini juga bisa membantu untuk mempercepat pencarian terkait dengan kondisi terakhir dari kapal Nanggala yang saat ini masih terus dipastikan titik akhir atau titik kepastian untuk koordinatnya. Demikian, terima kasih. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening sekuritas itu gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu, untuk membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu.
Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Di sekuritas ini kita bisa melakukan semua transaksi. Sekuritas ini merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih sekuritas ini, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di sekuritas ini kita bisa memulai trading dengan $1 saja. Dengan $1 atau Rp14.000 kita sudah bisa membeli saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan sekuritas ini. Dan setiap bulannya saya melakukan penarikan ratusan juta rupiah. Jadi bergabunglah hari ini dan mulai trading hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan pastikan gunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan $10.000 di akun virtual Anda. Gunakanlah $10.000 di akun virtual untuk latihan dan mengenal lebih jauh tentang platform ini. Cek di kolom deskripsi untuk kelas trading dan bantuan registrasi. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.